Assalamualaikum para sedulur semua di seluruh penjuru tanah air. Saat ini yang saya rasakan adalah prihatin melihat derita dari para sedulur-sedulur kita yang sedang dijebak COVID-19. Mereka merintih kesakitan, sesak nafas yang luar biasa, kemudian rasa takut yang selalu menghantui dirinya akan kematian. Selain itu juga para sanak saudara juga merasa takut, para tetangga dan lain sebagainya. Ini sangat berimpact sekali ke pengaruh psikis, sosial maupun ekonomi. COVID-19 ini menyerang dengan sangat liar. Mereka mereplikasi diri, memperbanyak diri dalam waktu yang relatif sangat singkat, kemudian menggerogoti paru-paru sebagai benteng akhir dari pernafasan manusia. COVID-19 ini menyerang tubuh manusia, bisa disertai dengan gejala ringan, gejala berat, bahkan bisa juga tanpa adanya gejala apapun. Nah, tanpa gejala apapun inilah yang justru sangat berbahaya dalam penularan rantai virus COVID-19. Infeksi COVID-19 yang disertai dengan gejala ringan seperti gejala flu, badan terasa nggak nyaman atau gergesi, kemudian ada demam, batu-batu kecil, sakit tenggorokan dan sebagainya. Nah, adapun orang yang telah terpapar COVID-19, dia akan merasa sakit, ya, panas di dada, di perut, ya, lambung atau asam lambung naik, kemudian disertai demam tinggi. Kadang ada juga yang merasakan panas dingin, dia demam, ya, merasa panas tapi juga merasakan dingin di tubuhnya. Baru-baru ini yang terjadi pada penderita gejala COVID, dia sebelumnya merasakan diare, ya. Kemudian sesak nafas yang luar biasa tentunya. Ada batu-batu kering, badan tampak lemes, merasa letih, lelah. Nah, ini yang bisa mengakibatkan seketika pasien langsung drop dan banyak cerita, ya, yang tidak mampu bertahan. Resiko tertinggi adalah kematian yang relatif cepat. Naudzubillah min dzalik. Nah, dampak akan lebih serius lagi. Ini bisa terjadi pada penderita-penderita yang memiliki penyakit bawaan seperti penyakit diabetes, kemudian penyakit sesak nafas atau asma atau bengek, kemudian penderita TBC, penderita autoimun, ya, seperti penderita AIDS. Ini resikonya sangat tinggi ketika terpapar oleh COVID-19. Makanya COVID-19 ini sangat sensitif, terutama pada pasien-pasien yang usianya sudah tua, yang usianya bayi atau anak-anak yang memang secara alami memiliki sistem kekebalan tubuh yang relatif rendah. Namun bukan berarti yang usia muda, usia dewasa ini tidak akan terpapar infeksi COVID-19. Semua ada kemungkinan, ya, apalagi ketika sistem imun sebagai benteng pertahanan kekebalan tubuh ini sedang rendah atau drop. Yang justru sering jadi masalah terhadap rantai penularan COVID-19 ini adalah orang yang telah terinfeksi COVID-19 tetapi dia merasa tubuhnya sehat, ya, tidak ada gejala sakit apapun. Nah, apa mungkin orang yang di tubuhnya telah terpapar COVID-19 dia tidak merasakan sakit apa-apa? Ya mungkin saja, ya, sangat-sangat mungkin.
masa inkubasi COVID-19 itu ya range waktunya antara 2 hari sampai dengan 14 hari pada saat tubuh penderita sudah besaran COVID di tubuhnya. Nah, puncaknya itu selama pada hari kelima. Namun bisa saja semasa waktu-waktu inkubasi tersebut 2 sampai 14 hari tersebut, ini daya tahan tubuh penderita itu sedang bagus, sehingga dia tidak merasakan sakit apa-apa. Padahal di tubuhnya itu sudah terpapar COVID-19. Ini yang bahaya. Ya. Kenapa bahaya? Karena dia bisa saja berinteraksi kemana-mana karena merasa sehat, ya. Kemudian disitulah ladang penularan virus COVID-19 ke orang-orang yang belum terpapar. Nah, penularan COVID-19 ini dapat terjadi melalui media droplet atau air liur, ya, air ludah, air hidung, air mata yang ditransmisikan ya lewat udara dari batuk atau bersin si penderita. Nah, partikel-partikel virus inilah ya dalam tetesan-tetesan air liur, air ludah ini bergerak begitu cepat ya ke bagian belakang hidung, kemudian ke selaput lendir ya di belakang tenggorokan ini. Selanjutnya si penderita bisa terpapar dari COVID-19. Coba bayangkan ketika ada penderita dia sudah terpapar COVID-19, kemudian tidak merasakan sakit apa-apa, merasa sehat, kemudian berinteraksi dengan kita-kita yang masih sehat, yang belum terpapar COVID-19. Ya, tanpa disadari kita terinfeksi COVID-19. Inilah perlunya kita menggunakan masker. Ya, pakai masker. Memakai masker, jangan dibuka maskernya ketika sedang ngomong. Ya, jangan buka maskernya ketika berbicara. Apalagi berbicara ya di depan orang atau banyak orang dengan jarak yang dekat. Jangan mengalungkan masker di leher atau masker digunakan untuk ngurungi jenggot, itu jangan. Sementara mulutnya nyembur ngomong kemana-mana. Jangan pakai masker di dahi, di batuk, di kepala. Ya, jangan letakkan masker sembarangan di meja makan, di meja kerja, dan sebagainya yang bisa menularkan virus kemana-mana. Virusnya bergerak ya ke satu tempat lain, kemudian menyentuh orang yang belum terpapar. Kan kasihan. Atau jangan pakai masker itu hanya niatnya untuk bergaya-gayaan, pakai masker yang ada gambar badutnya dan sebagainya. Ini jangan sampai disalah persepsikan dalam kita menggunakan masker. Kemudian jaga jarak ya dalam beraktivitas sehari-hari, baik dalam beribadah, ini jaga jarak. Kalau yang perlu diatur softnya ya 1 meter jaraknya, silahkan untuk keamanan, untuk penjagaan. Ya, jaga jarak ketika beraktivitas bekerja, karena kita tidak tahu COVID-19 itu menempel di tubuh seseorang atau tidaknya, kita tidak tahu. Orang baru bersihkan kotoran hidung, kemudian dia tempelkan di lantai, ya megang-megang mulut, tempelkan di tangan, di menggigit-gigit ballpoint, handphone dan sebagainya. Ya, sementara dia tanpa disadari telah terpapar COVID. Nah, ini yang membahayakan bagi orang lain. Silakan jaga jarak paling tidak 2 meter. Ya, karena orang ngomong ya ini semburan air liurnya bisa muncrat ya sampai jarak 2 meter, apalagi ketika ada angin kencang, itu udah kemana-mana itu. Ini perlunya jaga jarak dalam beraktivitas. Selanjutnya, sering-seringlah cuci tangan dengan air sabun yang mengalir ya supaya virus ini bisa dibersihkan dari kulit atau tubuh kita.
persiapkan hand sanitizer ketika baru memegang benda-benda asing yang rawan virus atau yang berada di tempat-tempat umum. Baju yang kita kenakan setelah bepergian sampai ke rumah segera lepas dan segera cuci. Ya, jangan malah beraktivitas di dalam rumah, ya, gendong anaknya, ya, nyiumin anaknya sementara tanpa disadari di situ ada virus atau COVID-19. Ini yang dengan adanya pandemi ini mau tidak mau memaksa kepada kita untuk merubah pola hidup menjadi pola hidup yang bersih dan sehat. Ya. Tubuh manusia ini memiliki sistem kekebalan yang bisa memantau dan memeriksa apabila ada antigen atau sel-sel aneh dari kuman yang masuk yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, ketika sistem kekebalan tubuh ini menemukan sebuah sel atau mikroorganisme yang dianggap berbahaya, maka sistem ini akan langsung bereaksi. Begitu juga ketika penyerang seperti COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita, maka secara alamiah sistem kekebalan ini biasanya akan langsung mengaktifkan respon imun bawaan untuk melakukan perlawanan terhadap virus yang masuk, sampai sistem tersebut bisa menggerakkan respon imun yang lebih adaptif, yang lebih hebat, yang lebih kuat untuk melawan virus asing atau COVID-19. Garis pertahanan kedua inilah yang dapat memberikan perlawanan yang lebih serius secara menakjubkan, yang melibatkan di situ terbentuknya pembuatan sel pembunuh yang disebut dengan sel T. Nah, orang yang selamat dari infeksi COVID-19 inilah, ya, bila diperiksa darahnya, dicek darahnya dalam lab, ini akan ditemukan sebuah respon sel pembunuh T yang sangat baik. Dan mereka yang tidak bisa bertahan, ya, ini biasanya ketika dicek di lab darahnya ini tidak menghasilkan atau tidak mampu menghasilkan respon sel pembunuh T yang baik, seperti itu. Nah, virus corona ini menginvasi tubuh dengan cara menempel di sel-sel tubuh penderita. Dia menyuntikkan RNA-nya dan mengubah sel tubuh menjadi virus, ya, yang akan mereproduksi, yang akan mereplikasi, ya, menjadi koloni-koloni virus yang lebih banyak lagi. Nah, secara alamiah tubuh kita juga memiliki sistem, ya, yang disebut dengan sistem jalur interferon, di mana jalur interferon ini memiliki fungsi memberikan sebuah informasi atau sinyal bantuan dari sistem imun atau kekebalan sel tubuh kita. Nah, virus corona yang akan berusaha masuk, ya, dia akan berusaha masuk tubuh kita, kemudian berusaha untuk membungkam jalur interferon ini supaya tidak terinformasikan adanya antigen atau COVID-19 dalam sistem pertahanan tubuh atau imunitas tubuh. Sehingga virus akan berharap dia mampu bertumbuh, ya, mereplikasi dengan tenang tanpa adanya imun dari tubuh yang akan membunuh virus ini. Nah, bila sistem imun kita itu bagus, ya, kita mampu, sistem imun kita berhasil menemukan sinyal tersebut dengan tepat waktu, maka tubuh kita dapat mematikan virus corona, dapat membuat respon imun yang sangat baik, ya. Namun jika tubuh membuat respon yang tidak baik atau keliru, maka virus corona ini akan menang, akan merasa merdeka dan menjajah seluruh benteng imunitas tubuh kita, sehingga penderita yang terpapar COVID-19 akan semakin lemah, ya, dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, virus corona ini dapat hidup di bagian tubuh manapun, ya. Tapi memang COVID-19 ini lebih menyukai permukaan paru, ya, di mana paru itu sifatnya basah, ya, sehingga
virus yang sifatnya asam ini bisa merasa nyaman, ya, bisa seimbang dalam keasaman tubuhnya. Selain itu, ya, paru yang fungsinya mengalirkan udara ke dalam sel-sel tubuh kita ini juga bisa menjadikan virus COVID-19 ini bisa menginfeksi organ-organ tubuh kita yang lain. Ya, dia bisa melewati darah, ya, bisa menyerang jantung, di mana jantung adalah pusatnya pompa darah, kemudian bisa menyerang hati sebagai pusat metabolisme, kemudian juga bisa menyerang ginjal yang dapat mengakibatkan kerusakan pada organ tersebut dan organ-organ yang lain yang ada di tubuh kita. Seperti itu. Nah, orang-orang yang memiliki sistem imun yang baik, ya, dia akan lebih merdeka. Namun orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, dia harus lebih ekstra hati-hati terhadap COVID-19 ini. Karena tubuh akan sulit sekali menciptakan sebuah respon imun yang seimbang untuk melawan ganasnya COVID-19 yang telah terpapar dalam tubuh penderita. Ini bukan berarti yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik tidak perlu hati-hati, tidak. Ya. Karena virus COVID ini sangat jahat sekali. Dia bisa mengakibatkan dampak yang serius. Seperti tadi disampaikan, ya, dampaknya sesak nafas, ya, lemah dan sebagainya. Tubuh ini akan mengambil suatu kebijakan untuk bisa membumi hanguskan, di mana sel-sel tersebut akan melewati paru-paru dan mencoba menghancurkan virus sekaligus jaringan yang sehat. Nah, hal ini, ya, karena bila tidak ada sel yang sehat yang tersisa, maka virus tidak akan berbuat apa-apa. Jadi virus akan berusaha menggerogoti jaringan-jaringan tubuh yang sehat. Meskipun tindakan yang dilakukan sistem kekebalan tubuh tersebut dapat melindungi dari invasi virus, ya, tetapi hal ini juga dapat mengurangi kapasitas paru-paru dalam bekerja. Itulah mengapa banyak pengidap infeksi virus corona yang parah akan mengalami gejala sesak nafas yang hebat, sehingga membutuhkan alat bantuan untuk mendapatkan ekstra oksigen di paru-paru. Adanya pemikiran bahwa jika kita dapat terhindar dari COVID-19 atau dapat melawan virus corona dengan baik, maka kita meningkatkan sistem kekebalan tubuh semaksimal mungkin. Secara berlebihan minum suplemen ini sebenarnya bukan hal yang tepat untuk kita lakukan, karena hal ini bisa saja dapat mengakibatkan tubuh menyerang dirinya sendiri, seperti yang terjadi pada kasus-kasus autoimun. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa sistem kekebalan tubuh kita tetap dalam kondisi optimal dengan makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, ya, supaya raga kita sehat. Kemudian segera lakukan isolasi secara mandiri jika kita mengalami gejala COVID-19. Dan jika telah terpapar COVID-19, ya, baik itu dari rujukan rapid test maupun swab test, namun tidak mengalami gejala apapun, badan terasa sehat atau prima, maka tetap jangan panik dan tidak perlu memaksakan diri untuk memeriksa ke rumah sakit. Karena saat ini banyak rumah sakit atau puskesmas yang sudah penuh, yang sudah berjubel dengan pasien-pasien kasus corona. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita telah terpapar COVID-19? Maka yang sebaiknya kita lakukan, ya, satu, jangan panik, ya, kemudian lakukan isolasi mandiri, tinggal di rumah selama 14 hari, serta membatasi kontak dengan orang lain. Kemudian jaga stamina, ya, berikan vitamin atau makan makanan dengan asupan gizi yang baik, berjemur, ya, berolahraga. Tujuan berjemur ini adalah untuk membantu mensintesis vitamin D di tubuh kita.
Kemudian jika muncul gejala, lakukan isolasi dan konsul ke dokter, telepon dokter atau meriksa ke dokter. Dok, ini sebaiknya apa yang saya lakukan? Silakan konsul. Nah, para sedulur semua yang ada di penjuru tanah air, rezeki, jodoh, dan mati ini adalah qada dari Allah. Namun kita hidup juga dijodohkan dengan ilmu pengetahuan. Kita hidup diberikan akal, ya. Dokter dijodohkan dengan ilmu kedokterannya. Maka kita supaya terus berusaha supaya dijodohkan dengan takdir yang baik. Jangan putus asa, tetap ikhtiar, bersabar dan terus berdoa. Rasul semua, mari dalam menghadapi perang melawan COVID supaya jangan dilalui dengan rasa kepanikan yang berlebihan, jangan stres yang justru akan mengganggu kesehatan tubuh kita, yang justru dapat membuat tubuh kita menjadi semakin drop, yang justru membuat sistem imun alamiah tubuh kita menjadi semakin lemah. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan, makan makanan dengan asupan gizi yang sehat, rajin berolahraga, pakai masker, jaga jarak, banyak doa, dekatkan diri kita kepada Allah, optimis, kita yakin bahwa kita akan menang melawan COVID-19. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.